Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanu Azizah dari Ilmu Keperawatan Angkatan 2019, yang mana sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekkan pelatihan uji ANOVA dengan data yang akan digunakan adalah berikut ini terkait dengan stadium kanker dan quality of life. Lalu yang pertama saya lakukan adalah membuka aplikasi SPSS Statistik Data Editor. Hanya saya menginput untuk bagian variable view. Di sini ada stadium kanker dan juga variabel yang kedua adalah quality of life. Di sini untuk desimalnya kita bisa jadikan 0. Lalu untuk labelnya adalah stadium kanker dan label yang satunya adalah quality of life. Untuk value stadium kanker itu ada 4, yaitu value ke satu label, jangan lupa klik add terlebih dahulu. 2, stadium 2, value yang ketiga maksudnya adalah stadium 3 untuk labelnya. 4 untuk label stadium 4. Kalau sudah terinput seperti ini, baru kita klik OK. Lalu untuk measure-nya, yang ini adalah original, yang ini adalah scale. Sudah, lalu ketika bagian variable view sudah terisi dengan lengkap, kita bisa menginput datanya. Untuk datanya kita bisa copy paste saja dari sini. Data sudah terinput, lalu kita bisa lakukan uji atau analyze bagian atas. Kita klik descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, untuk stadium kanker itu kita masukkan ke bagian faktor list, lalu quality of life kita drag ke bagian dependent list. Sudah, kita setting dulu untuk plotnya, untuk histogram kita centang, dan untuk normality plots with test juga kita centang. Baru kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman untuk output yang pertama. Ini kita bisa lihat untuk bagian deskriptif sampai ke bawah, dan ini. Di sini ada yang namanya test of normality. Jadi tadi kan datanya itu kurang dari 50 ya, datanya cuma ada 47. Nah, karena datanya itu kurang dari 50, jadi kita melihatnya ke bagian yang Shapiro ini, bukan yang Kolmogorov. Nah, di bagian Shapiro ini, di bagian signifikannya, kita lihat nilainya, itu semuanya nilainya lebih besar dari 0,05. 0,98, 0,098 sampai dengan 0,519 itu semuanya lebih dari 0,05, sehingga data yang terinput datanya itu terdistribusi normal seperti itu. Lalu kita bisa bawa ke bawah, kita bisa lihat untuk berbagai macam histogram di setiap stadiumnya. Histogram stadium 1, 2, 3 sampai histogram stadium 4. Kita lihat makin ke bawah lagi tuh, kita bisa melihat ada yang namanya normal Q-plots. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk titik-titiknya itu ternyata mereka tidak berada jauh dari garis miringnya, atau bisa dibilang titik-titiknya itu berada di sekitar garis miring. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa data-data itu terdistribusi secara normal. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa kembali lagi ke bagian data di SPSS, dan kita akan melakukan uji ANOVA-nya.
Nah, apa yang dilakukan itu adalah dengan mengklik analyze sama seperti tadi, lalu kita pilih yang ini compare means. Nah, ini kita pilih yang compare means, lalu kita pilih yang one way ANOVA. Sudah. Untuk yang quality of life kita masukkan ke dependent list, dan untuk yang stadium kanker kita masukkan ke faktor. Terus kita lakukan settingnya terlebih dahulu. Di sini untuk post hooknya itu kita bisa pilih yang Bonferroni, kita continue. Lalu untuk optionnya kita bisa pilih yang descriptive dan homogeneity of variance test. Kita klik continue. Karena sudah kita setting, maka kita bisa klik OK. Nah, di sini akan muncul lagi hasil outputnya, teman-teman bisa dilihat di sini untuk bagian one way, untuk deskriptifnya bisa kita lihat mulai dari mean hingga sampai standard deviation dan lain-lain, bahkan totalnya pun ada. Di sini misalnya stadium 1 itu rata-ratanya 76,1667 dan sebagainya. Lalu kita juga bisa lihat untuk di bagian test of homogeneity of variances itu kita bisa lihat ya, di sini nilai-nilainya itu ada 1,244, ada 0,703, ada 1,221. Nah, nilai-nilai ini tuh ternyata semuanya enggak berbeda jauh ya, tidak terpaut jauh seperti itu, dan semuanya itu nilainya lebih dari 0,05. Nah, dari sini tuh bisa diinterpretasikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu, atau bisa dibilang cukup homogen. Nah, kita bisa melihat ke bawah lagi. Di sini ada untuk tabel yang ANOVA-nya. Lalu kita bisa lihat ke bagian post hook test. Mungkin sebelum ke post hook test kita bisa cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk di ANOVA-nya sendiri. Itu kita bisa lihat di sini untuk nilai significance-nya atau P-nya adalah 0,430. Nah, itu kan nilainya lebih besar dari 0,05 ya. Jadi itu interpretasinya adalah tidak ada perbedaan yang cukup bermakna seperti itu, atau tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian post hook test. Itu kita bisa lihat di sini setiap stadiumnya itu kita compare atau dibandingkan. Misalnya di sini ada stadium 1 di compare dengan stadium 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian nilai significance itu hampir sama rentangnya ya, di antara ini 1 dan 0,859. Di sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna juga. Seperti itu. Untuk multiple correlation-nya sudah. Nah, mungkin di bagian one way juga ya. Kalau misal kita perhatikan lebih lagi, di sini ada bagian total di bawah. Itu bisa dilihat bahwa dari data yang tadi kita masukkan, kita input SPSS, itu dapat disimpulkan bahwa min totalnya dari stadium 1 sampai 4 itu adalah 69,1596. Nah, dari hasil one way ANOVA ini itu bisa kita simpulkan bahwa stadium kanker itu tidak terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terdapat hubungan yang cukup bermakna dengan quality of life. Seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.